Bioenergetika adalah bagian dari biokimia yang berhubungan dengan transformasi dan penggunaan energi oleh sel hidup. Untuk dapat sampai dan digunakan oleh sel-sel tersebut akan mengalami 3 tahap transformasi. Tahap transformasi, seluruh reaksi kimia dalam kehidupan hanya dapat berlangsung jika didukung energi yang cukup. Sumber energi kimia dalam kehidupan tersebut adalah senyawa organik yang berenergi tinggi, yang dikenal dengan ATP atau adenosin trifosfat. Energi yang terikat di dalam ATP tersebut berasal dari energi yang dibebaskan dalam pemecahan senyawa organik dalam sel, yaitu dalam proses respirasi. Sedangkan energi yang terikat dalam senyawa organik bahan respirasi hakikatnya merupakan energi kimia yang dibentuk dalam proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis ini, energinya berasal dari energi cahaya matahari. Ada 3 jenis transformasi. Pertama, ada transformasi energi oleh klorofil. Energi radiasi sinar matahari ditangkap oleh klorofil tumbuhan hijau. Melalui proses fotosintesislah energi ini digunakan untuk mengikat CO2 dan H2O menjadi karbohidrat. Hasil fotosintesis yaitu karbohidrat dan senyawa-senyawa organik lainnya. Kedua, ada transformasi energi oleh mitokondria. Energi kimia yang tersimpan dalam karbohidrat dan senyawa organik lainnya akan dipecah melalui proses respirasi di dalam sel organisme. Dari proses respirasi ini akan dibebaskan sejumlah energi yang selanjutnya akan digunakan untuk membentuk senyawa dengan ikatan fosfat yang mengandung energi tinggi, disebut adenosin trifosfat atau ATP. Ketiga, ada transformasi energi oleh sel. Energi yang terdapat di dalam ikatan fosfat atau ATP akan keluar saat ia akan digunakan oleh sel untuk beraktivitas. Jika sel melakukan kegiatan, maka energi kimiawi dari ikatan fosfat akan lepas dan akan berubah jadi bentuk lain seperti energi mekanik untuk kontraksi otot, energi listrik untuk meneruskan impuls saraf, dan juga energi sintesis untuk membangun senyawa pertumbuhan. Dan sisanya itu akan mengalir lagi ke sekeliling sel dan hilang sebagai energi panas. Materi selanjutnya yaitu adalah transformasi energi dalam klorofil atau disebut juga fotosintesis. Fotosintesis apa sih itu? Nah, fotosintesis adalah suatu proses metabolisme pada tanaman untuk membentuk karbohidrat yang menggunakan karbon dioksida dari udara bebas dan air dari dalam tanah dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Nah, pada dasarnya fotosintesis adalah proses perubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang tersimpan dalam sel berupa gula. Nah, inilah yang membedakan tumbuhan dengan hewan dan manusia. Pada tumbuhan hijau atau alga, fotosintesis berlangsung di dalam kloroplas yang mengandung klorofil. Sedangkan pada bakteri berlangsung di dalam membran plasma bakteri atau dalam invagination. Darinya yang tersebut kromatofor. Tumbuhan tinggi mengandung 2 macam klorofil, yaitu klorofil A, yaitu klorofil yang berwarna hijau tua, dan klorofil B yang berwarna hijau muda. Rumus molekul klorofil A dan B disajikan pada gambar berikut ini. Fase pada reaksi fotosintesis. Yang pertama, reaksi terang. Menggunakan energi cahaya matahari untuk memecah molekul air. Oksigen dilepas ke udara untuk membentuk molekul oksigen. Sedangkan hidrogen ditangkap oleh NADP menjadi NADPH2. Penangkapan energi cahaya selain untuk fotolisis juga digunakan untuk pengubahan ADP menjadi ATP yang disebut fosforilasi. Jadi, pada reaksi terang dihasilkan NADPH dan ATP. Yang kedua, reaksi gelap. Menggunakan NADPH dan ATP untuk membentuk glukosa dari CO2 dan H2O yang selanjutnya digunakan untuk membentuk senyawa pati, selulosa, dan polisakarida lainnya sebagai hasil akhir proses fotosintesis. Fase gelap pada prinsipnya adalah pemindahan hidrogen dari air hidrolisis pada fase terang oleh pembawaan hidrogen ke asam organik berenergi rendah untuk membentuk karbohidrat yang berenergi tinggi.
selanjutnya yaitu pembentukan ATP atau fotofosforilasi. Selama proses transport elektron pada skema Z, ion H+ yang dilepaskan ketika PS2 mengoksidasi air untuk menghasilkan oksigen itu dilepaskan ke dalam ruang tilokoid, sedangkan H+ yang digunakan untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH oleh NADH reduktase diambil dari stroma. Dengan demikian, kedua reaksi ini juga berkontribusi pada gradien proton. Gradien proton mengarah sintesis ATP melalui ATP sintase yang terletak dalam membran tilokoid. Ini disebut sebagai fotofosforilasi dan analog dengan sintesis ATP melalui gradien proton selama profilisasi oksidatif dalam mitokondria. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai transformasi energi di dalam mitokondria. Dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat menjadi energi dalam bentuk ATP melalui proses respirasi sel. Mitokondria banyak terdapat pada sel-sel otot, makhluk hidup, dan sel-sel saraf. Energi bebas dari katabolisme bahan bakar tidak dipindahkan secara langsung ke reaksi yang membutuhkan energi, tetapi digunakan untuk mensintesis senyawa yang berfungsi sebagai zat antara berenergi tinggi atau senyawa antara carrier energi bebas. Yang terpenting pada sel hidup adalah adenosin trifosfat atau ATP. Selain dalam bentuk ATP, pemindahan energi kimia dari reaksi-reaksi katabolisme ke anabolisme juga dalam bentuk atom hidrogen atau elektron. Adenosin trifosfat atau sering disebut dengan ATP merupakan senyawa nukleosida trifosfat yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu basa atau adenin. Yang kedua gula atau ribosa. Dan yang ketiga gugus fosfopil yang terikat pada ribosa oleh ikatan eter fosfat dan terikat satu sama lain oleh ikatan fosfoanhidrida. Kemudian dari segi metabolisme bahan bakar, bagian terpenting dari ATP adalah 2-fosfohidrida karena mengalami pengurangan energi bebas yang banyak karena mempunyai ikatan berenergi tinggi. Maka ATP berperan sebagai penghubung suatu proses yang akan menghasilkan energi dan yang membutuhkan energi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Senyawa fosfat yang berenergi tinggi. Yang pertama ada fosfoguanidin, yang kedua ada tioester, yang ketiga ada enol fosfat, yang keempat anhidrida asam fosforik karboksilat, yang kelima ada nukleosida trifosfat atau untuk biosintesis yang terdiri dari yang pertama ada uridin trifosfat atau UTP untuk sintesa polisakarida, yang kedua ada guanosin trifosfat atau GTP untuk sintesa lipida, yang ketiga ada citidin trifosfat atau CTP untuk sintesa protein, yang keempat ada deoksiadenosin trifosfat atau DATP untuk sintesa DNA, yang kelima ada deoksiguanosin trifosfat atau DGTP untuk sintesa DNA, yang keenam ada deoksisitidin trifosfat atau DCTP untuk sintesa DNA, yang ketujuh ada deoksitimidin trifosfat atau DTTP untuk sintesa DNA, yang kedelapan ada ATP, UTP, GTP, CTP untuk sintesa RNA. Selanjutnya kita akan membahas sumber utama fosfat berenergi tinggi. Yang pertama ada glikolisis. Kalau seperti kita, di kalangan kita pasti udah gak asing lagi kalau kita udah membahas glikolisis. Nah, seperti pada prinsipnya, peristiwa glikolisis ini adalah pengubahan molekul sumber energi yaitu glukosa yang mempunyai 6 atom C, 6 atom karbon,
menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu asam pirufat yang mempunyai 3 atom C. Nah, reaksi ini itu terjadi di dalam sitoplasma yang tidak menggunakan oksigen sebagai aseptor elektronnya, melainkan zat lain. Peristiwa glikolisis ini sangat panjang seperti yang kita ketahui, itu terdiri atas 10 tahap. Itu bisa kita lihat di gambar ini. Nah, yang pertama itu langkah awal dari glikolisis itu adalah pemindahan gugus fosfat dari ATP ke atom karbon nomor 6 dari glukosa. Sehingga itu akan terbentuk senyawa glukosa 6-fosfat. Nah, senyawa ini memperoleh energi bebas yang dilepaskan oleh pelepasan gugus fosfat dari ATP. Langkah selanjutnya, glukosa 6-fosfat dikatalisis oleh enzim menjadi senyawa fruktosa 6-fosfat. ATP lainnya memindahkan gugus fosfat kedua kalinya kepada atom karbon nomor 1. Nah, sehingga dihasilkan senyawa fruktosa 1,6 di fosfat. Penambahan gugus fosfat pada senyawa fruktosa 6-fosfat itu berarti menambah kandungan energinya. Langkah glikolisis yang selanjutnya itu adalah pemecahan secara enzimatik dari fruktosa 1,6 di fosfat menjadi 2 senyawa beratom C 3 buah, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan 3 fosfoglisaraldehida atau PGAL. Nah, melalui lika-liku reaksi kimia yang panjang tadi itu akhirnya dihasilkan 3 senyawa penting, yaitu 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH yang berfungsi sebagai sumber elektron berenergi tinggi yang setara dengan 6 ATP, atau 2 kali 3 ATP, 2 molekul ATP untuk setiap molekul glukosa. Sebenarnya dalam glikolisis ini setiap molekul glukosa itu menghasilkan 4 molekul ATP, tetapi 2 molekul yang terbentuk itu digunakan untuk beberapa reaksi kimia yang bersifat energonik. Jadi, total ATP yang dihasilkan pada reaksi glikolisis adalah sebanyak 8 ATP, itu atau 2 dari fosforilasi tingkat substrat dan 6 dari oksidasi 2 NADH pada fosforilasi oksidatif. Nah, yang kedua itu ada siklus asam sitrat atau yang biasa kita kenal sebagai siklus Krebs. Nah, siklus asam sitrat itu merupakan pusat bagi keseluruhan aktivitas metabolisme tubuh yang berlangsung dalam matriks mitokondria. Nah, siklus ini tuh nggak hanya digunakan untuk memproses karbohidrat, tapi juga bisa digunakan untuk proses molekul lain seperti protein sama lemak. Reaksi ini selain penting untuk pembentukan energi, juga penting untuk biosintesis, sebab dapat menyediakan kerangka karbon untuk berbagai senyawa penting dalam sel. Nah, secara keseluruhan, rangkaian reaksi kimia siklus Krebs ini seperti gambar ini. Sebelum memasuki siklus Krebs atau siklus asam sitrat atau citric acid cycle, nah molekul pirufat itu akan teroksidasi terlebih dahulu menjadi asetil koenzim A dan CO2. Dalam proses tersebut, juga dihasilkan produk samping berupa NADH yang memiliki energi ekivalen dengan 3 kali ATP. Molekul asetil koenzim A yang terbentuk kemudian masuk ke dalam siklus asam sitrat. Inti dari proses yang terjadi pada siklus Krebs ini adalah untuk mengubah 2 atom karbon yang terikat di dalam molekul asetil koenzim A menjadi 2 molekul karbon dioksida atau CO2, membebaskan koenzim A, serta memindahkan energi yang dihasilkan pada siklus ini ke dalam senyawa NADH, FADH2, dan GTP. DH dan FADH2 kemudian mengalami proses lebih lanjut dalam rantai transport elektron untuk membentuk ATP dan air atau H2O. Nah, yang ketiga itu ada rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Molekul NADH dan FADH2 yang terbentuk pada proses glikolisis dan siklus Krebs itu mengalami proses lebih lanjut pada tahap ini. Proses ini berlangsung di dalam membran mitokondria sebelah dalam. Struktur membran ini amat kompleks, berliku-liku, dan bersifat mozaik. Integritas membran ini amat penting bagi pembentukan ATP yang menunjang aktivitas hidup. Membran ini harus utuh dan membentuk kantung yang sama sekali tertutup. Adanya nanti pemecahan atau lubang pada membran dalam akan merusak kapasitasnya bagi fosforilasi oksidatif. Walaupun rantai transfer elektron dari substrat ke oksigen itu mungkin masih berlangsung.
Nah, dalam keadaan normal, membran ini tidak tembus oleh ion-ion seperti ion H+, OH-, K+, dan Cl-. Jika membran ini rusak atau diperlakukan sedemikian rupa sehingga ion-ion ini atau ion-ion tertentu lainnya dapat segera menembus membran, fosforilasi oksidatif itu nggak akan terjadi. Nah, membran ini terdiri dari 4 kompleks protein seperti pada gambar. Yang pertama ada kompleks NADH dehidrogenase yang terdiri dari 43 rantai polipeptida yang mempunyai FMN sebagai gugus prostetik. Yang kedua ada kompleks 2 atau suksinat dehidrogenase yang merupakan titik masuknya FADH2 yang diproduksi oleh suksinat dehidrogenase. Yang ketiga ada kompleks 3 atau sitokrom BC1 merupakan protein kecil dalam sistem transport elektron dan satu-satunya protein yang tidak dalam bentuk kompleks. Yang keempat ada kompleks 4 atau sitokroma A3 atau sama dengan sitokromosidase, yaitu dikenal sebagai sitokrom oksidase karena mengambil elektron dari sitokrom C dan mentransfernya ke O2 dan dapat dihambat oleh cyanida, ACD, dan CO. Elektron berenergi tinggi yang dibawa oleh molekul NADH dan FADH2 akan dipindahkan dari satu molekul ke molekul lain secara berantai menuju aseptor utama yaitu oksigen. Nah, sehingga disebut rantai transfer elektron. Pemindahan elektron sepanjang rantai melibatkan reaksi oksidasi reduksi yang disertai dengan pelepasan energi bebas. Nah, energi bebas yang dihasilkan selanjutnya digunakan untuk fosforilasi ADP menjadi ATP dan proses ini disebut dengan fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif dilakukan melalui couple dua komponen membran dalam mitokondria yaitu transfer elektron dan ATP. ATPase mitokondria itu disebut seperti itu karena reaksinya berlawanan dengan pembentukan ATP. Nah, jadi fosforilasi oksidatif itu merupakan proses konversi molekul FADH dan NADH yang dihasilkan dalam glikolisis dan siklus asam sitrat menjadi energi atau ATP. Rantai transfer elektron terdiri dari serangkaian karir elektron yang dihubungkan dengan membran dalam mitokondria. Rantai menerima elektron dari NADH dan FADH2 dan akhirnya menyumbangkannya ke oksigen membentuk air. Nah, sebagian besar komponen rantai adalah protein yang gugus prostetiknya dapat mengalami oksidasi dan reduksi. Transformasi energi oleh sel. Peranan ATP sebagai sumber energi untuk metabolisme di dalam sel berlangsung dengan suatu mekanisme mendaur. ATP berperan sebagai alat angkut energi kimia dalam reaksi katabolisme ke berbagai proses reaksi dalam sel yang membutuhkan energi, seperti proses biosintesis, proses pengangkutan, proses kontraksi otot, proses pengaliran listrik dalam sistem saraf, dan proses pemancaran sinar atau bioluminesensi yang terjadi pada organisme tertentu, seperti kunang-kunang. Di sini kita bisa lihat gambar daur ATP, atau gambar pembentukan daur ATP. O2 dengan ADP dan PI menghasilkan oksidasi molekul penghasil energi. Oksidasi molekul penghasil energi menghasilkan CO2 dan ATP. CO2 dan ATP menghasilkan 5 energi. Yang pertama itu energi kimia atau biosintesis. Yang kedua, energi osmosa atau pengangkutan. Yang ketiga, energi mekanik atau kontraksi otot. Yang keempat, energi listrik atau saraf. Yang kelima, energi sinar atau bioluminesensi. 5 energi yang dihasilkan CO2 dan ATP menghasilkan O2 dengan ADP dan PI. Lalu O2 dan ADP-PI menghasilkan kembali lagi oksidasi molekul penghasil sel. Begitu seterusnya. Itulah daur pembentukan energi ATP. Selanjutnya itu proses kontraksi otot.
Dalam sistem kontraksi sel otot kerangka, terdapat dua jenis filamen utama, yaitu filamen tebal dan filamen tipis. Filamen tebal terdiri dari serangkaian molekul miosin berbentuk batang yang tersusun secara paralel. Tiap-tiap molekul miosin memiliki kepala dengan ukuran besar, yang sebenarnya merupakan enzim yang berfungsi untuk menghidrolisis ATP. Sedangkan filamen tipis terdiri dari dua untaian serabut aktin yang saling aktif membelit terhadap sesamanya. Selama kontraksi otot, filamen tipis menyebabkan terjadinya pemendekan keseluruhan serabut otot. Pada serabut otot, filamen tebal dan filamen tipis secara teratur disusun sejajar saling terjadi dalam satu unit yang berulang yang disebut sakromer. Jadi kita bisa lihat gambar di samping, yaitu gambar serabut otot. Di sebelah kanan ujung, yang aktin itu adalah filamen tipis, sedangkan miosin ialah filamen tebal. Hidrolisis ATP terjadi bersama dengan berlangsungnya persinggungan dan pelepasan berulang-ulang dengan filamen tipis sehingga terbentuk tenaga meluncur yang menyebabkan filamen tebal bergerak di sepanjang filamen tipis menuju ujung sakromer. Kontraksi dan relaksasi otot rangka diatur oleh konsentrasi Ca2+ di dalam sitolos. Pada saat saraf penggerak memberi rangsangan terhadap serabut otot, Ca2+ dibebaskan dari tubul membran yang memanjang pada sel otot. Ca2+ yang dibebaskan berkaitan dengan suatu protein kompleks pengatur, yaitu troponin, yang terletak pada interval tertentu di sepanjang filamen tipis. Selama Ca2+ bebas tersedia di dalam sitolos otot, tropin akan tetap aktif. Relaksasi terjadi jika impuls saraf terhenti. Ca2+ diangkut dari sakroplasma ke dalam sintrene pada sakroplasmic reticulum melalui aktivitas pompa Ca2+ ATP-AC pada membran. Jadi, energi ATP diperlukan bukan hanya bagi kontraksi otot, tetapi juga bagi proses relaksasi.